Kita ada di talk show Rumah Manajemen. Ini merupakan kerja bareng 96 FM Mercury dan juga teman-teman dari AMA Surabaya. Ya, Rumah Manajemen selalu hadir menemani Anda di hari Senin pukul 13 sampai 14, 2 minggu sekali, kalau narasumbernya ada. Kadang-kadang semua pada sibuk ya. Berarti bisnis so far so good ini Pak Peri ya? So far so good ya? Cuman saya tanya itu dulu. Beberapa kategori mungkin good, agak beda ya. Agak beda. Ada yang good, ada yang not good, sedang-sedang saja. not too good ya. Ada yang nggak oke juga. Ini ada yang nggak oke juga. Oke, tapi kita sedang berbicara yang oke saja supaya nular ya, mumpung awal tahun. Dan senang karena hari ini Rumah Manajemen bisa menghadirkan narasumbernya, owner dari Optik Cahaya TrueView, namanya Pak Arisyanto. Masih muda, saya menyebutnya Mas Aris saja, ya. Dan yang lebih enak lagi itu nanti saya akan memandu, bukan saya yang memandu, moderator yang akan memandu. Talk show ini saya akan membuka jalan saja untuk siapa yang nggak kenal, Pak Peri Anglis Hartono dari Jamu Ibu. Ini yang so far so good. Tadi berarti Jamu Ibu masuk yang so good ya Pak? Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Oke, baik. Mas Arianto, selamat datang di talk show Rumah Manajemen. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari mikrofon supaya suaranya jelas terdengar. Dan Pak Peri, hari ini kita bicara tentang masa depan industri optik, Ya. inovasi, teknologi, dan peluang bisnis. Monggo Pak. Iya. Mungkin Pak Aris ya bisa langsung menjelaskan aja Pak, mungkin sejarahnya dari optik cahaya ini gimana? Karena Pak Aris sendiri ini kan generasi kedua ya. Sudah kedua ya? Kedua ya. Karena kalau saya lihat bisnis optik ini menjadi luar biasa setelah masuk ke fashion dan lifestyle ya. Kalau dahulu kan bisnis optik ini hanya untuk medis, mata yang bermasalah gitu medis, ya kan? Lalu proteksi. Nah sekarang sudah mulai masuk ke lifestyle. Ini yang menjadi luar biasa menurut saya. Siap. Silakan Pak Aris. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan dari AMA Manajemen, Pak Peri, dan tentunya FM Mercury yang salah satu radio terbaik di kota Surabaya. Amin. Yang bahas tentang bisnis manajemen. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kemudian kebetulan baru melewati tahun baru Imlek, saya ucapkan tahun baru Imlek, selamat tahun baru Imlek, tahun ular kayu ya. Semoga semua tim dan tim Mercury FM, AMA Manajemen Surabaya khususnya, dan para pendengar Mercury FM selalu disertai kesehatan yang baik dan sejahtera, dan pastinya semua all the best untuk Mercury FM dan AMA Manajemen. Ya. Ini undangan kami kedua kali ya di Mercury FM. Saya sangat bangga juga bisa berada di Mercury FM karena lalu juga dihadiri oleh istri saya yang duduk tengah sini. Kali ini saya. Gitu ya? Iya. Sudah nggak asing juga dengan Mercury FM. Kami sangat senang tentang siaran radio di Mercury FM. Ya, lanjut tentang optik cahaya TrueView ya, Pak Peri. Ya, silakan. Sejarahnya ya. Sejarahnya yaitu ini awal mulanya dari saya punya mertua yaitu Pak Sanusi Tanumiharjo yang merintis optik cahaya TrueView. Kemudian optik cahaya ini di kota Surabaya sejak tahun 1979. Kemudian orang tua meneruskan ke saudara, lalu ke ponakan, dan kemudian kami ini generasi kedua yaitu dari anaknya Pak Sanusi. Nah, saya adalah salah satu yaitu menantu dari Pak Sanusi yang meneruskan usaha optik cahaya.
karena kami lalu masih generasi milenial, kami menambah satu kutipan ya, satu tambahan kata yaitu optik cahaya TrueView. Nah, kami udah buka di PTC Mall, lantai ground D501, dan kemudian di Jalan Raya Lontar nomor 95 pas depannya klinik MedPoint. Nah, ini usahanya udah sejak tahun 1979. Jadi ya kami udah melewati banyak krisis apapun ya, nyatanya masih bisa survive. Artinya bisnis optik ini sangat menjanjikan untuk semua. Ya. Kenapa Pak kok tertarik dengan bisnis optik ya? Nah, awalnya ini. Betul. Yang tertarik di bisnis optik terutama ya pribadi ke saya dulu, yaitu satu, saya selalu tertarik dengan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi orang yang banyak. Nah, terutama yaitu tetaplah namanya bisnis pasti cuan ya. Nah, kami nomor satu cuan yaitu yang mana produk optik kacamata, yang mana kacamata juga mempunyai dampak di sisi sosial, yaitu membantu masalah penglihatan untuk menjalani kehidupan lebih banyak dan membuat orang produktif dalam bekerja. Itu ibaratnya kacamata long time ya, pasti ibaratnya digunakan karena setiap usia manusia 40 tahun pasti akan mengalami bola matanya akan ibaratnya anugerah ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu penglihatan dekatnya agak buram sehingga agak ada penambahan ADD, yaitu disebut adisi, yaitu kacamata baca. Itu hukum alam. Pasti usia 40. Saya ntar lagi juga pakai kacamata baca ini. Kemudian yang kedua, faktor yang tertarik saya di dunia optik yaitu amal ibadah jariah. Nah, ini amal ibadah jariah udah pasti dari pribadi saya yang menambahkan poin kedua. Namanya bisnis, semua pasti dari generasi pertama atau siapapun yang mau mulai bisnis pasti poin satunya cuan harus nomor satu. Nah, saya menambahkan poin kedua karena produknya juga kacamata untuk dampak positifnya yaitu baik untuk kehidupan banyak orang karena membuat orang produktif dengan menggunakan kacamata yang mana melihat kurang jelas jadi jelas sehingga dia produktif. Nah, poin kedua yang saya sebut tadi amal jariah ini kemungkinan besar saya pasti dengarnya di radio Mercury FM ini. Yaitu ada sekilas waktu mengendarai mobil dengar tentang spoiler iklan gitulah tentang pembicara tentang bisnis yang menyebutkan amal ibadah jariah itu penting walaupun kita sudah tidak berada di dunia ini, tapi kita punya amal ibadah tetap jalan terus dan karya kita tetap abadi selama kita melakukan amal ibadah jariah. Nah, jadi amal jariah ini saya dengar di radio, bagus ya, ini harus dimasukkan di dalam bisnis ini. Karena kita ini hidup hanya sekali, kita punya nama harus juga ditinggalkan untuk kepentingan orang yang banyak juga. Jadi saya masukkan amal ibadah jariah. Jadi sejak saya memegang optik cahaya TrueView tahun 2019 ya, kami rutin melakukan baksos. Nah, dan waktu dekat juga ini kami ada rencana melakukan baksos dalam skala besar, bahkan kerjasama dengan Pemkot juga. Nah, amal jariah ini kita berbagi kacamata untuk orang-orang yang membutuhkannya dan orang-orang tersebut orang yang tidak mampu. Karena gimana pun juga namanya optik kacamata dalam kutip dari zaman tahun 90-an atau zaman dulu lah eranya pasti pikir kacamata mahal ini. Harus keluarin budget ratusan ribu bahkan jutaan ini. Nah, kami melakukan baksos ini bagi dengan cuma-cuma dan kasih lensanya sesuai yang kami proteksi ya, kelainan refraksinya minus berapa kami kasih. Bahkan kemarin kita kasih untuk baksos anak yang mengalami autis ya, atau kelainan genetik yang ibaratnya mereka punya penglihatan sampai minus 15 pernah dapat. Minus 15 silinder 3
kami berikan juga sesuai koreksinya. Yang mana ya lensa tersebut pasti kalau bersangkutan tersebut ke optik, udah pasti harganya ya sampai jutaan bisa jadi. Nah, kami berbagi dengan ikhlas karena poin kita nomor 2, amal ibadah jariah. Amal ibadah. Oh, jadi sekarang ada tambahan itu, Iya. dan itu otomatis bisnis jadi lebih bagus ya Pak? Ya, kami ibaratnya memberi tanpa melihat tangan yang memberi ya. Tapi ya pasti yang Maha Kuasa juga Ya, akan mengalir ya. Namanya rezeki harus terus mengalir ya. Oke. Silakan Pak Ferry. Iya. Tantangannya apa, Pak? Selama menjalani bisnis optik ya. Tantangan udah Tantangan kalau pasti. dulu ya. Zaman generasi pertama gimana, generasi kedua gimana? Oke. Ya. Generasi pertama pasti tantangannya mungkin ya. Setiap era pasti akan memunculkan tantangan yang baru. Kalau generasi pertama, mereka mungkin tantangannya ibaratnya kalau mereka harus membuka usaha yang paling laris, itu tujuan mereka. Nah, sehingga perang harga zaman situ juga kurang ya. Sehingga tantangannya untuk kompetitor kurang, mereka cuma tahu jualan harus memberikan value untuk customer belanja paling rame udah senang ya. Tantangan tidak terlalu banyak, paling ya tantangannya di era generasi pertama ya babat alas dulu ya, untuk memperkenalkan optik cahaya di kota Surabaya sejak tahun 1979. Yang belum kenal jadi kenal. Nah, itu tantangannya generasi pertama. Sedangkan kami generasi kedua tantangannya ya ini, tantangan era teknologi, era modern, yang pasti persaingannya beda gitu. Di era tantangan generasi kedua udah pasti tantangannya satu, persaingan yang ketat. Kedua, perubahan teknologi dan tren konsumen. Ketiga, loyalitas pelanggan. Kalau saya bisa breakdown, persaingan yang ketat udah pasti. Sekarang eranya e-commerce. E-commerce pasti membuat peluang baru dan memunculkan tantangan untuk menghadapi e-commerce tersebut, karena akan terjadi perang harga ya, yang mana marketplace, sehingga ya mau nggak mau ya kita harus nyemplung juga di era tersebut juga, masuk di marketplace juga, sehingga customer mencari kami dengan mudah juga. Itu tantangan baru yang mana belum kita pelajari ya, mau nggak mau harus wajib belajar juga. Yaitu satunya belajar di AMA Manajemen Surabaya juga, mendapat wawasan ilmu yang harus diterapkan ilmunya juga. Kemudian tantangan dari pasangan ketat yaitu kompetitor. Nah, kompetitor era pertama, era kedua, generasi kedua pasti beda. Kompetitor sekarang ada yang lokal. Contoh, kita main di kota Surabaya, kompetitornya di area Surabaya. Setelah itu akan muncul kompetitor dari tingkat nasional, yang mana dari Jakarta udah memiliki cabang ratusan, mereka buka cabang di kota Surabaya. Itu tantangan. Selanjutnya muncul lagi tantangan kompetitor dari tingkat mancanegara, yaitu ini yang harus kita siap, harus kita survive juga sebagai lokal di kota Surabaya, optik lokal. Nah, kita semestinya lawan kita ini bukan kompetitor nasional atau kompetitor lokal, yaitu kompetitor mancanegara yang dari luar, yang mana udah masuk hampir 10 tahun terakhir ya, dari Malaysia, Singapura, yang paling banyak kan Korea ya. Korea. Ini dengan kemarin India masuk juga sudah. Oh. India masuk juga. Nah, Jepang juga ada. China. Nah, China malah mereka kebanyakan masuknya ini sebagai apa ya, wholesale ya. Mereka buka cabang di Surabaya, punya kantor, kamu nggak usah ke China lagi. Order lewat kami, lebih hemat, nggak perlu beli tiket, barangnya datang sesuai permintaan. Nah, itu mereka. Walaupun sekarang juga ya, yang saya sebut tadi e-commerce, pasti ada yang aplikasinya 1688 atau belanja wholesale bisa juga. Cuma mereka nyanyikan, kalau sini kan barang datang baru bayar dulu, aman. Jadi masing-masing punya tantangannya beda. Jadi kalau kami bilang, wah kalau di wholesale-nya punya aplikasi kan lebih murah dikit. Ya dia bilang resiko kalau dikirim. Kalau nggak dikirim gimana? Nah, ini sudah siap. Jadi
sudah pasti persaingan makin ketat dengan adanya tersebut. Kemudian poin kedua, perubahan teknologi dan tren konsumen. Nah ini, satu, banyak muncul produk baru, lensa khusus. Update produk tersebut pasti kita perlu modal ya untuk pendanaan barang tersebut supaya kami juga punya produk up to date dibanding dengan kompetitor. Nah, itu udah pasti ada lensa khusus dan lensa kontak khusus yang mana kami Optik Cahaya TrueView khususnya hampir tiap produk yang mempunyai inovasi yang bagus kami menyediakannya. Seperti lensa kontak silinder yang minusnya sampai 4 pun kami miliki, di mana kompetitor jarang mau main di segmen tersebut, kita main. Kemudian dari tren konsumen udah pasti yaitu kita harus juga melek di teknologi, membuat pengalaman customer atau calon customer di dunia online atau belanja online, marketplace. Itu tantangan yang harus kita hadapi. Kemudian tantangan poin ketiga yaitu loyalitas pelanggan. Ya, tantangannya gimana supaya customer tersebut kembali lagi belanja dengan kami. Mereka harus kita buat semacam komunitas ya, kolam supaya mereka cari kami lagi dan kembali ke kami lagi. Itu tantangannya pasti besar. Itu yang saya hadapi itu sampai saat ini, tantangan untuk membuat kolam atau komunitas supaya customernya lebih loyal. Dari 3 hal itu mana yang paling susah, Pak? Ya itu yang poin ketiga apa? Ya Loyalitas. Loyalitas pertama juga dan juga ini ilmu Teknologi. baru ya, teknologi. Ilmu baru teknologi. Karena memang peralatannya mahal-mahal ya, Pak? Iya, benar. Alat-alatnya lumayan, dia punya ibaratnya semacam seperti hampir sama kayak alat-alat dokter mata gitu. Jadi mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta harga instrumennya, sehingga ya kita harus update juga untuk alat-alat tersebut sehingga membuat calon customer mendapatkan eksperimen baru ya, pemeriksaan mata. Oh, alatnya baru lagi ya. Baru, iya. Beda ya. Itu pengaruh ya, Pak ya? Pengaruh juga. Pengaruh, apalagi ya? kan generasi Gen Z kan suka hal-hal yang baru. Iya. Itu harus kita pikirkan juga. Walaupun untuk generasi baby boomer mungkin mereka nggak terlalu fokus penting, ya. Yang penting kacamata saya dibuatin enak, pakai gitu enak, ya. wes cukup sudah. Selesai. Nggak harus teknologinya. Tapi ya ini Gen Z, Gen milenial kan senang juga hal yang baru. Tapi ya banyak juga orang tua ada yang suka dan nggak suka ya. Kalau pemeriksaan yang baru kadang lebih lama ya. Ada tambahan ini, kemarin cuma 1 alat, sekarang 2 alat. Ada yang suka dia bilang, wah wajar ya, saya bayar ibaratnya beli lensa yang premium, pemirsaannya lebih dibanding kompetitor optik sebelah contohnya. Ya itu yang kita jelaskan juga, value-nya, edukasinya, karena belinya lensa yang premium ya wajar diberi ekstra pemeriksaan yang lebih, yang lebih detail. Iya. Dan Kak Mas Haris, kalau kan sudah cukup lama berbisnis ya Pak Ferry ya. Saya juga pengen tahu kalau misalnya teknologi di ini ada tren teknologi tadi itu perkembangannya mengikuti berapa tahun sekali gitu. Misalnya artinya alat-alat yang kita invest sekarang itu paling lama ini pengalaman cuma 20 tahun mesti ganti lagi yang baru karena teknologinya baru. Selama ini seperti apa? Seberapa jauh ini? Ke ini? Pertanyaan yang bagus. Biasanya alat-alat instrumen tersebut bisa digunakan untuk jangka waktu ya di atas 5 tahun ya, 5-10 tahun. Maksimal? Bisa. 10 tahun? Maksimal ya. Setelah itu sudah termasuk out of date? Ya, mesti di up to date gitu? Up to date lagi. Nah itu. Selebihnya tiap tahun pasti muncul ya. Alat-alat yang baru, yang mana yang pasti kita lihat juga ini membantu shortcut pemeriksaan lebih efisien atau enggak. Atau hanya ibaratnya penambahan 1-2 fitur, yang mana fitur tersebut juga nggak semua harus dipakai juga oleh customer atau pelanggan baru. Yang mana tadi tersebut juga ada juga kan pelanggan nggak suka dipisah lama, maunya cepat, hasilnya kacamatanya nyaman gitu. Jadi kita beli
benar-benar alat instrumen yang membuat efisien pemeriksaan mata atau alatnya yang membuat pekerjaan jadi efektif. Oke. Pak Peri, kalau dari pengalamannya Mas Haris ini kan Ya. 10 tahun itu untuk bisnis optik itu termasuk yang Pak Peri kan pengalaman nih. Meskipun cuma pengalamannya lebih menjadi manufacturing ya. Produknya agak beda. Produknya jauh berbeda begitu ya. Tapi misalnya nasibnya agak sama sebetulnya. gitu ya. Agak mirip-mirip. Agak mirip-mirip. Radio, kacamata, jamu itu hampir sama. Hampir sama ya. Iya. Kalau soal teknologi Pak, permesinan kalau di jamu ibu ya. Tapi kalau di sini kan alat-alat untuk pemeriksaan 10 tahun itu termasuk yang sudah cukup oke secara bisnis atau wah ini mesti cuannya harus dipikirkan juga karena setiap 10 tahun mesti reinvest lagi untuk alat. Gimana Pak Peri pendapatnya? Ya tergantung produk ya sebenarnya ya. Jadi Gitu ya? kalau kacamata kan memang kaitannya sama teknologi ya. Jadi memang mungkin mesin-mesinnya harus up to date. Kadang-kadang justru fitur dari mesinnya itu yang dijual. Fitur dari alatnya. Ya. Itu yang dijual. Lalu prosesnya dan sebagainya. Tapi kalau dari produk yang mungkin kan consumer goods gitu ya, mungkin akan bisa lebih lama. Lebih lama ya. Ya, Tapi 10 tahun termasuk lumayan agak butuh. cepat itu. Ya, butuh cepat. ini ya. Iya. Extra effort ya. Ya, Oke, komentarnya apa Mas Ari? yang pasti harus disediakan dana ya. Nah, berarti cuannya harus banyak. Ya, cuannya udah pasti gede kalau optik ya. Amin Pak. Kalau Saat dari kategori Pak, optik itu kan ada 3 macam ya. Dari medis, ya kan? Oh iya, Ya kan, lalu proteksi, proteksi, ya sama fashion. fashion, benar. Dari 3 ini yang paling gede yang mana? Cuannya. Nah, Omset dan Omset cuan. dan cuannya. saat ini untuk Opticaya ya, Ah, terutama di cabang Secara kami umum ya. juga nggak Oh ya, apa-apa, ya. Nah, secara umum pasti ya, namanya kacamata memiliki 3 fungsi. Satu untuk koreksi kelainan refraksi dulu ya, minusnya 3 karena nggak melihat jelas ya, buram, butuh kacamata. Rekomendasi oleh dokter mata yaitu pembuatan kacamata itu di Indonesia masih yang tertinggi. Nah, Indonesia ibaratnya edukasi untuk penglihatan mata aja masih kurang ya. Itu yang salah satu kita ingin kampanyekan ke depannya nanti. Sudah pasti tuh, karena edukasinya masih kurang juga. Sudah pasti nomor 1 tentang koreksi kelainan refraksi yang terbesar ya. Kedua, fashion. Nah, eranya ya. sosial media ya. Fashion sekarang mulai laris, ibaratnya ada mungkin Gen Z atau generasi milenial maupun baby boomers pun juga ikut juga pakai sunglass atau pakai frame yang unik, modelnya seperti ada buntu love-nya atau bulat-bulat apa, yang penting penampilannya beda ya. Nah, padahal nggak butuh koreksi, mereka ya pakai lensa ya ukuran normal aja, hanya ya untuk assist di sosial media atau untuk foto bareng keluarga tampil beda. Seperti kami juga ada sediakan frame musiman seperti perayaan hari besar ya, Natal, Imlek, tahun baru, ntar lagi Idul Fitri ya. Warnanya juga mempengaruhi juga pastinya. Ada yang nggak pakai kaca juga kan? Cuma frame Iya, aja. dilepasin Ya. kacanya. Yang penting Cuman ada foamnya aja gitu bingkainya, ya. Iya, foamnya itu. Ya, yang ketiga ini yang paling masih minim ya, mungkin edukasinya kurang, yaitu kacamata satunya seperti Pak Ferry bilang, proteksi untuk debu supaya mata nggak kena debu. Biasanya sih dipakai sih untuk yang orang perjalanan di Naik motor. atau habis operasi katarak, takut kena debu. Nah, mereka pakai kacamata itu untuk menghindari kemasukan debu atau abu ya. Ya. Oke, baik. Pak Peri, Mas Haris, kita break dulu, kita bagi waktu dengan iklan, nanti kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali ya. Rumah manajemen kita kerja bareng Mercury dan AMA Surabaya. Hari ini saya dibantu banyak oleh Pak Peri dari Jamu Ibu untuk memoderatori, bertanya langsung juga ke narasumber Pak Mas Arisyanto, owner dari Optik Cahaya TrueView. Iya. Harus ada TrueView-nya ya. View, kelihatan yang jelas. Benar, oke. Dan kita sedang membahas masa depan industri optik, inovasi teknologi dan peluang bisnis. Silakan bertanya-tanya juga
langsung by phone boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 08173000096 dan satu line telepon lagi juga bisa di 0315679696. Monggo Pak Ferry, lanjut. Ya. Yang saya tarik mau tanya itu tentang persaingan. Ya. Persaingan bukan persaingan antar outlet, tapi dari sisi produknya. Contoh, sekarang kan untuk memperjelas penglihatan atau fashion dan sebagainya kan nggak harus pakai kacamata juga, tapi bisa soft lens. Ya. Nah, persaingan antara kacamata dan soft lens ini gimana? Nah, Pak Aris. benar. Pertanyaan bagus. Soft lens ibaratnya lebih condong di Indonesia ya. Kebanyakan fashion. Mereka kepingin soft lens yang warna-warni, warna yang lain-lain sehingga penampilan mereka lebih menarik dan tampil beda. Jadi lebih condong soft lens di Indonesia itu kebanyakan fashion, masuk kategori fashion. Karena Indonesia juga belum ada regulasi dari Kementerian Kesehatan untuk penggunaan lensa kontak itu secara ibaratnya peraturan tentang Menteri Kesehatan. Ada SOP-nya gitu ya, belum ada SOP-nya gitu ya. Indonesia paling enak Pak, beli soft lens di mana aja seperti kacang goreng Pak, bisa Pak. Kalau di Singapura Pak, harus ada surat keterangan dokter bahwa rekomendasi bisa beli lensa kontak. Padahal itu resikonya lumayan besar ya. Tinggi ya. Bisa buta Pak kalau malahan perawatannya nggak baik. Bisa lengket Pak. Iya. Oh iya. Lengket. Bisa Pak, banyak kejadian Pak terjadi. Nah itu, sehingga untuk segmennya bisa lebih beda banget ya. Nah, untuk mengkoreksi kelainan refraksi lebih banyak kacamata dibanding lensa kontak. Lensa kontak persentasenya lebih condong fashion di Indonesia. Soalnya kadang-kadang kan memang kalau orang lagi mau pakai soft lens, ya, itu biasanya kan setelah dia periksa di dokter mata atau optik atau rumah sakit, itu dia misalkan -7 misalnya. Dia langsung beli soft lens yang -7. Padahal nggak seperti itu kan Pak. Iya benar. Karena antara kacamata sama soft lens itu beda. Ukuran. Nah itu gimana Pak Aris? Nah itu tadi Pak, yang saya sebut Pak, edukasinya di Indonesia masih kurang Pak. So itu salah satu kampanye kami, memang kedepannya harus edukasi tentang penggunaan lensa kontak, kacamata atau tentang di dunia sekitar optik ya, optikal. Untuk lensa kontak dengan kacamata pasti beda ukurannya. Seperti tadi Pak Ferry sebut tadi, apabila lensa kontaknya -7, kacamatanya harus digunakan power -6,5. Kenapa beda? Karena lensa kontak langsung diletakkan di kornea bola mata, tempel. Jadi jarak vertendistenya itu 0. Nah, adapun 0, sekian gitu. Sedangkan kacamata ada jarak 14 mili atau 12 mili. Jadi ada perbedaan power. Seperti kita lihat lensa kamera atau power lensa itu makin jauh kan ukurannya beda-beda ya. Begitu juga kacamata juga. Harusnya berarti yang benar itu setelah terima dari dokter, konsultasi dulu ke optik ya. Karena sekarang di mall-mall kan banyak yang di island itu jualan di itu rombong-rombong kecil, itu lensa kontak aja. Langsung. Itu biasanya lensa kontak sama ini namanya bulu mata. Fashion, masuk kategori fashion. Jadi dimasukkan ke fashion. Padahal itu kalau itu kan ada kadar air, ya kan? Lensa kontak itu kadar air harus dicek matanya dulu, nggak bisa langsung. Dibuat tidur bisa nempel Pak lengket. Bahaya ya. Bahaya. Harus berapa bulan sekali ganti. Lensa kontak kan seperti itu ya. Lensa kontak terbagi 3 kategori ya. Ada harian, mingguan, bulanan. 4 ada juga sih tahunan. Cuma kami kurang rekomendasi. Tidak rekomen ya. Takutnya lupa ganti nanti. Bukan masalah cuan atau harus repeat ordernya. Terakhir yaitu matanya nanti penuh dengan bakteri atau banyak situ sudah kumpul di lensa kontaknya, di kasat mata nggak bisa lihat, harus pakai mikroskop baru jelas. Wah ini udah penuh dengan bakteri semua. Wah nanti dipakai bisa membuat korneanya rusak, terakhir ya bisa menimbulkan buta, bisa. Dan harus rajin cuci. Makanya lebih banyak yang pakai soft lens itu cewek Pak. Nah kalau cowok kebersihan yang ini yang kurang ini ya, kurang ini istilahnya nggak telaten. Kurang telaten, betul. Tapi sebetulnya
daripada softline mendingan pakai kacamata menurut saya. Nah, itu yang kami kombinasikan, Pak. Softline dengan kacamata ya. Kecuali yang minusnya Betul. ini, kalau minusnya tinggi banget bisa kelihatan kayak Tebel iya, gitu tebel ya. banget ya. Itu ibaratnya ya kami berikan edukasi sih. Yang pasti Optik Cahaya TrueView memberikan sesuai kebutuhan pelanggan. Apa yang mereka butuhkan, kami jelaskan, mereka senang, mereka yang memilih mau gunakan produk A atau produk B. Ya. Cuma kami biasanya kombinasikan dan memberikan edukasi apabila ukuran lensa kontaknya ukuran power plana refraksinya tinggi -7. Yang mana kalau pakai lensa kacamata kan tebel banget. kalau mau lensanya ditipiskan, nah itu indeksnya kan harganya beda. Mahal banget. Nah, lumayan mahal. Kalau zaman dulu kan masih kaca berat. Berat lagi. Kalau kaca teknologi sekarang udah apa ya? Sudah nggak ada. Mandek ibaratnya. Ada produksinya ada, tapi teknologinya udah stop. Yang sekarang lensa plastik, CRMC bisa disebut. Karena enteng ya, ringan dan plus minusnya pasti ada. Lensa kaca dibilang tahan gores, tapi bisa gores juga. Seperti lensa kan kaca biasa itu ya pasti gores juga dalam waktu lama. Efek negatifnya ya banyak dibanding positifnya, yaitu kalau pecahnya bisa masuk dalam kornea ya buta nanti. Kalau yang plastik kan nanti ada coatingnya untuk betul, coatingnya anti baret. Itu kan harus beli lagi, Pak. Teknologinya harganya maju. beda. Betul. Lalu nanti lebih cepat baret supaya ganti kacanya. Ya, itu teknologinya yang berkembang terus. Jadi menjualnya lebih enak yang plastik daripada yang plastik. kaca. Kaca. Cuannya lo maksudnya? Cuannya. Ya, karena teknologi maju terus Pak, harganya berkembang juga Pak. Itu salah satu untuk giring supaya loyal Pak. Kembali lagi ke tokonya Mas. Kembali lagi ke tokonya, betul. Itu juga Pak, yang kaca Pak, kasihan Pak. Kita orang Indo Pak, orang Timur yaitu nanti PC Pak, kasihan Pak, berat Pak lensanya Pak. Makin tebel makin berat ya. Iya. Berat Pak. Siap. Oke, Pak Ferry, Mas Aris, kita berbagi dengan Bu Neti di Surabaya. Terima kasih Bu Neti sudah mampir di perbincangan Rumah Manajemen. Untuk Pak Ferry dan Pak Aris, ini agak sedikit melenceng dari diskusi kita, tapi lebih menanya sebagai insight Bapak berdua sebagai seorang pengusaha kayaknya Bu Neti ini. Untuk Pak Ferry dan Pak Aris yang seorang pengusaha, apakah Bapak berdua percaya dengan mitos yang menyebutkan kalau dalam bisnis saat menginjak generasi ketiga, kekayaan dan bisnis yang dibangun generasi pertama akan disia-siakan atau hilang oleh generasi ketiga? Gitu. Terus, betulkah mitos ini? Apakah Bapak percaya? Bagaimana cara ini bisa diantisipasi? Pak Ferry itu. Ya, yang pertama saya bukan pengusaha sebenarnya Pak, tapi lebih ke profesional lah ya. Ya memang banyak sekali yang seperti itu ya Pak. Mungkin karena generasi pertama itu image-nya kan membangun ya. Generasi kedua itu membesarkan, generasi ketiga itu menghabiskan. Sudah gede soalnya. Ya, karena lahir sudah enak gitu. Betul. Jadi ya sebetulnya nggak sepenuhnya betul juga. Ada beberapa contoh perusahaan yang sampai generasi kelima dan sebagainya. Tetap bahkan eksis ya. Di Jepang Survive, itu juga ya. sampai panjang banget ya. Di Indonesia sendiri juga beberapa perusahaan yang sudah mencapai generasi keempat ya sudah ada beberapa. Ya salah satunya jamu Pak. Jamu ibu salah satunya. Ya. Tapi beberapa juga sudah mencapai generasi keempat. Ada yang dari kecap, rokok, ya. Banyak sekali menurut saya. Jadi itu semua sih menurut saya tergantung dari manajemennya. Balik juga. lagi ke manajemen ya. Dan proses regenerasinya, Pak. Itu yang paling penting. Kalau boleh belajar dari jamu ibu, apa yang Pak Ferry bisa lihat sehingga estafet lintas generasi ini bisa smooth berjalan baik begitu Pak? Ya. Kalau kita lihat generasi yang pertama sampai yang keempat ini masing-masing punya legacy sendiri-sendiri, Pak. Oke. Kalau di jamu ibu ya. Jadi generasi pertama itu yang pasti yang menciptakan. Menciptakan, betul. Generasi kedua itu mulai memperbaiki, Pak. Contoh misalkan dulu generasi pertama kan masih kertas. Kalau kertas expirednya nggak bisa panjang. Kalau expirednya nggak bisa panjang, distribusinya kan pasti nggak bisa luas, Pak. Betul. Generasi kedua mengganti menjadi aluminium foil, sehingga expirednya bisa 4 tahun misalnya gitu. Distribusinya bisa luas. Generasi ketiga membuat kategori baru supaya jamu yang kuno ini lebih kekinian, bisa diterima di outlet yang lebih modern, apotek, toko obat dan sebagainya. Seperti juga kacamata
bisa masuk ke mall kan Pak. Kalau dulu kan kita nggak ada kacamata masuk di mall itu. Kalau sekarang banyak Pak. Banyak, Pak. Kacamata masuk di mall. Nah, generasi keempat ini tantangannya juga lebih besar karena apa? Karena dia harus bisa membuat corporate brandnya ini menjadi lebih relevan di setiap zaman. Ya. Nah, kata kuncinya apa? Adaptasi, Pak. Gitu. Adaptasi ya. Iya. Oke, baik. Bu siapa tadi? Neti. Bu Neti, mudah-mudahan terjawab dari Pak Ferry. Sekarang kita ke lakonnya. Iya. Karena talk show ini kan untuk optik cahaya TrueView. Mas Aris, generasi kedua ya? Ya. Masih aman karena memang tugasnya membangun ya. membangun ya. Membesarkan. Tinggal nanti siap-siap ke anaknya gitu ya. Monggo silakan. Apa komentar Anda? Nah itu Bu Neti punya pertanyaan bagus. Saya ambil kutipan dari ini ya. Pernah dengar juga sih di radio Mercury FM. Sudah itu banyak kutipan yang dapat yang insight bagus ya dengar siaran Mercury FM. Yaitu saya pernah dengar ini apa dari kutipan hadis yaitu pesannya bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada hambanya yang berprasangka baik. Hadis juga mengandung pesan bahwa Allah akan memberikan keburukan kepada hambanya yang berprasangka buruk. Jadi kalau kita berprasangka generasi ketiga menghancurkan ya hancur beneran. Hancur beneran. Hancur beneran Pak. Jadi jangan kita berprasangka buruk, kita akan harusnya buat image ya bahwa generasi ketiga kita ini bisa lebih besar lagi, breakthrough lagi, melewati batas-batas dari generasi pertama dan kedua. Nah, itu yang harus kita tancapkan, apalagi kan generasi ketiga dari kita punya penerus atau kita anak atau keluarga kita, ya udah dari lahir kita didik aja gimana dia bisa fokus on the roll, ibaratnya untuk membesarkan kita punya perusahaan yang mana ya sejak dari dini kita kenakan usahanya kita gini ya. Nah, prosesnya dari awal babat alas ada susahnya, ada suka dukanya juga supaya mereka tahu pada saat mereka di posisi tersebut udah siap. Kalau saya menghancurkan seperti prasangka buruk, kasihan dong generasi pertama kedua yang merintis ini. Nah, Anak sulung umur berapa Pak? 10 tahun Pak. Oh masih kecil. Masih lama. Tapi boleh nggak belajar dari optik cahaya TrueView? Apakah Pak Mas Aris mulai sekarang sudah memikirkan begitu? Siap. Generasi ketiga saya mesti bekali apa-apa? Boleh belajar nggak kami dari Anda? Ya siap Pak. Saya sering ajak anak saya ya. Pada saat liburan sekolah ya ini usaha papa kayak gini, jalannya kerjanya seperti gini. Jadi pada saat kadang momen liburan, kadang masih sibuk ya. Saya bilang ini resikonya. Jadi pemilik bisnis ya kerja harus diutamakan dan nanti kamu kedepannya harus demikian juga. Utamakan juga kepentingan tim. Nah, karyawan mereka harus juga didanai untuk keluarga mereka juga. Jadi kita harus lihat juga dari hulu ke hilir supaya mereka sudah punya mental dan image-nya udah mulai terbentuk sejak dini. Ini ya kalau usaha ya. Jadi mereka sudah siap nanti ke depannya. Ya pasti kita pelan-pelan akan tuntut dia ke arah sana juga. Dan membangun prasangka baik terus ke anak-anak ya, Pak. Benar. Penting itu Pak. Betul, Perlu Pak. diingatkan. Prasangka baik ke anak-anak gitu ya. Oke. Thinking pasti. Oke, baik. Mas Aris, Pak Ferry kita break lagi, kita ke iklan dulu. Oke, ini Pak Ferry dan Mas Aris, ini ada pertanyaan lagi dari Ayu Dini. Mbak Ayu, terima kasih sudah berkenan mampir di talk show Rumah Manajemen ya. Optik cahaya bisa dibilang legend. Selama ini bagaimana menangani divisi marketing? Bagaimana memasuki era digital saat ini? Apa yang dilakukan bisa bertahan sejauh ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Nah, ini pertanyaan yang bagus yang tadi saya sudah pernah sampaikan tentang marketing. Apabila marketing offline ya kami udah bisa kuasai sebelum eranya COVID datang ya. Kita taunya ya marketing offline, pasang banner, pasang iklan di mana saja, itu yang kami lakukan. Pada saat muncul COVID, disitulah kami sadar dan perlu belajar lagi dari awal atau belajar lebih banyak lagi tentang digital marketing. Yang mana dulu nggak pernah melek di digital marketing ya, secara nggak langsung dengan datangnya
pandemi ya kita harus belajar juga, yaitu belajar apa ya, belajar omni channel, yaitu harus membuka divisi digital marketing, main di marketplace, di e-commerce, sehingga ya masing-masing divisi tersebut strateginya beda-beda juga, baik offline maupun online. Online udah pasti, ibaratnya kalau dibilang hampir sama ya samanya kalau offline pasang iklan berupa banner, kalau online beli iklan di sosmed, di marketplace, supaya ya mereka ibaratnya kalau cari produk tersebut iklan kita yang terlintas. Itu strateginya. Sekarang semua sudah punya ya, Cahaya ya, Optik ya. Cahaya. Apa nama ini ya? Sama juga alamatnya. Pak. Optik Cahaya TrueView juga. Optik Cahaya TrueView. Ya. TrueView-nya True tulisannya TRUEVUE. Ya, penglihatan yang jelas artinya Ya. TrueView. Ya, itu silakan dikepoin ya di sana ya. Betul, boleh tanya sana. DM ke sosial media kami, yang mana juga kami biasanya Semua ikut. fast respon ya. Ada semua channel tersebut dan sosial media kami juga ada giveaway biasanya Pak. Ada giveaway? Iya. Oke. Pak Ferdi, ya, ini pakar marketing juga ini. Silakan dikomentari pertanyaan dari ini soal keniscayaan memasuki era digital sekarang ini. Ya, kita ini kan mengalami beberapa disruption ya, menurut saya. Jadi kita mengalami millennial disruption, lalu digital disruption, dan yang terakhir ini kan pandemi disruption. Nah, pandemi disruption ini yang justru mempercepat atau mengakselerasi digital disruption. Jadi dalam waktu pandemi 3 tahun itu kita dipaksa untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi. Jadi dari tim kita sendiri maupun timnya Pak Aris, saya yakin waktu itu pasti bingung, Pak. Karena di awal kita sebenarnya sudah punya online marketplace, kita sudah punya, tapi ya asal ada gitu ya. Nah, begitu kena pandemi ya kita dituntut harus bisa live, lalu bisa yang baru TikTok waktu itu. TikTok itu kan luar biasanya pada saat pandemi. Betul. Gitu. Jadi kita tim ini dirubah menjadi yang awalnya offline menjadi online. Jadi harus bisa menjadi pejuang konten semua. Harus jago-jago konten. Gitu ya. Dan kalau di dunia digital, di dunia live dan sebagainya itu memang harus konsisten menurut saya. Jadi kalau mau live tiap seminggu 3 hari, jam berapa, itu harus konsisten. Ya, keteraturannya itu penting ya Pak ya. Karena kalau di online itu yang penting itu kan 1 R, Pak. Ratingnya. Rating kan. Nah, rating itu dibentuk oleh beberapa R, Pak. 3 R kalau nggak salah. Itu respon. Ya. Lalu review. Dan recommendation. Baru bisa terbentuk rating yang bintang 5 kayak bintang 4, bintang 4,5 dan sebagainya. Nah, orang hanya lihat kita official dan ratingnya berapa, udah itu aja. Ya. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Itu yang harus dijaga. Harus live, lalu ada endorse dan sebagainya. Karena kalau di dunia digital itu enaknya kita bisa pilih, Pak. Kita mau ngiklan ke siapa, di mana, kapan, orangnya senengnya apa, itu kan kita bisa pilih semua. Betul. Itu yang enaknya di sana. Ya, oke. Terima kasih Pak Ferry. Yuk kita balik lagi karena waktunya kita memang mepet. Saya bantu Pak Ferry juga untuk ini bagaimana mengatasi tantangan tadi itu ya. Kita balik ke tantangan ya. Kita hari ini belajar dari Optik Cahaya loh. Tantangan terutama ketika itu bicara soal perkembangan teknologi dan konsumen serta menjaga loyalitas konsumen. Tantangannya pasti seperti awal tadi untuk menghadapi persaingan ketat ya. Poinnya fokus pada diferensiasi. Penawaran produk yang unik atau beda dengan kompetitor. Kami juga biasanya menyediakan kacamata pintar, yaitu kacamata pintar artinya apa? Progressive office, yang mana memudahkan kerja di back office di kantor lebih nyaman untuk menggunakan lensa tersebut. Kemudian sudah pasti inovasi kami sering untuk tantangan tersebut, yaitu
jemput bola. Kami juga membuka B2B, divisi di B2B seperti go to school, go to corporate, dan door to door. Nah, door to door ini awal mula dari pandemi ya. Customer nggak perlu keluar dari rumah, kami kunjungi ke rumah customer. Kemudian ada lagi menghadapi tentang perubahan teknologi, yaitu adopsi e-commerce yang saya sebut tadi ya, harus omni-channel dan investasi teknologi ya, alat-alat instrumennya kita mengikuti yang memang sesuai kebutuhan kami punya customer dan membuat alat tersebut bekerja lebih efektif dan efisien dan customernya merasa nyaman dengan alat tersebut. Seperti kemarin customernya bilang, wah ini teknologinya pakai iPad sekarang untuk periksa mata ya, nggak perlu lagi dilihat atau diukur pakai penggaris, pakai iPad. Ya, kami memilikinya Pak. Kita menyediakan alat tersebut, iPad, tinggal difoto customernya, pupil matanya bisa diukur langsung lewat foto. Nah, itu teknologi yang kita sediakan juga. Kemudian update koreksi, update produk yang kita juga setiap minggu ada produk baru supaya customer melek, ada lagi barang baru ya. Nah, itu kita mengatasi tantangan tersebut juga. Baru loyalitas pelanggan udah pasti kita menyediakan juga tim kami pelatihan yang berkala ya, supaya tim kami di lapangan di frontliner punya soft skill dan hard skill. Lalu layanan purna jual, kita juga memiliki inovasi tentang purna jual, memberikan servis gratis pemeriksaan mata apa semua, bahkan spare part pun kita kasih gratis Pak. Nah, supaya jadi tadi ya poin diferensiasi pembeda ya, di samping ganti baut dikenakan cas kita kasih gratis. Nah, kemudian kita buat inovasi juga produk frame yang mana ada garansinya, pecah pun diganti, patah lensanya pun diganti. Nah, itu purna jualnya kami. Kita mendapatkan insight tersebut supaya bisa mengatasi tantangan-tantangan yang di era modern ya. Baru yang paling penting poin terakhir sih, tantangan untuk mengatasinya yaitu word of mouth marketing. Nah, ini dari mulut memberikan seperti Pak Peri bilang rating yang terbaik, testimoni. Nah, itu membuat kepercayaan untuk calon-calon pelanggan yang belum kenal kami, karena bisa jadi yang memberikan testimoni tersebut keluarganya, saudaranya, orang tuanya, jadi mereka lebih trust dari pihak ke pihak luar dibanding kami yang mengucapkan. Nah, itu yang sering kami lakukan supaya mereka berikan kami testimoni dan sekali mengukur kami punya kinerja sampai di mana gitu, apakah baik diterima dengan baik atau kurang baik. Nah, itu sebagai rapor kami untuk evaluasi. Itu tantangan yang kami hadapi untuk mengatasinya, yang saya sebut tadi tantangan poin sebelumnya, cara mengatasinya yaitu yang kita harus kerjakan. Kalau misalnya dibandingkan dengan sebelum dan sesudah COVID, persaingannya mana lebih ketat, Mas Aris? Sebelum dan sesudah COVID. Kalau saya jawab dari pribadi saya ini Pak, sesudah COVID Pak terbuka lebar. Luar biasa. Iya, terbuka lebar, peluang ini banyak sekali. Ibaratnya ya kompetitor baru tadi ya, yang saya masuk, wah persaingan makin sengit ya. Karena ada era digital, betul Pak Peri. Karena didukung juga era salah satunya. Kalau saya lihat juga bisnis optik ini kan sudah mulai masuk ke fashion dan lifestyle ya. Kalau kita lihat yang di mall-mall itu kan ada sofa dan sebagainya. Betul. Dan sebagainya. Mungkin bisa ada kafenya Pak. Mungkin. Ya. Ada juga Pak. Iya. Kompetitor udah buat Pak. Nah. Kita kolaborasi aja Pak. Boleh Pak. Ada kafe jamunya. Oh ya bisa Pak. Saya support Pak. Pasti Pak. Kan sama-sama ini lagi cari Pak. Iya Pak. Kacamata saya. Iya Pak. Jamunya saya. Benar Pak. Saya lagi cari juga Pak. Kebetulan dia punya ruko 4 lantai, bingung juga Pak mau diapain semua rukonya Pak. Oke. Silakan dilanjut. Saya nggak ikut kok Pak. Oke. Waktu kita memang sudah tinggal beberapa saat. Saya sebagai closing statement, masing-masing narasumber saya minta untuk berstatement begitu ya. Kalau dari Mas Aris, saya apa yang bisa dijadikan sebagai closing statement dari
diskusi hari ini. Seberapa masih prospekkah bisnis optik ini di era sekarang dan masa depan? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada para pendengar yang sudah memberikan kami pertanyaan tadi, artinya aktif ya di Radio Mercury FM. Kemudian untuk closing statement ya Pak. Nah, closing statement dari pribadi saya yaitu inovasi. Inovasi adalah bahan bakar kemajuan. Dalam dunia optik yang terus berkembang, hanya mereka yang berani berinovasi yang akan mampu bertahan dan memenangkan persaingan. Oke. Saya kasih bonus. Ya, Apa yang membuat saya harus ketika saya butuh kacamata, apapun itu, apa yang membuat saya harus datang ke Optik Cahaya TrueView? Silakan. Oke, terima kasih Pak. Kesempatan yang bagus ini, yang langka. Kasih gratis Yaitu, Pak. benar Pak. Pertama, satu Kasih ke gratis dulu. tempat Optik Cahaya TrueView. Tadi saya udah sebut ada pelayanan gratis, pemisahan mata gratis, nggak harus belanja ya. Nah itu membuat supaya daya tarik dulu ya. Kemudian review aja Pak, dapat hadiah sudah Pak. Nah, pembersih lensa kacamata Pak. Nah itu daya tarik dulu Pak. Kemudian intinya yaitu customer atau pelanggan baru yang datang ke Optik Cahaya TrueView. Pertama kami dengar dulu Pak keluhannya Pak. Ya ngomong dia punya keluhan, mereka butuh apa sehingga kami bisa take action memberikan kebutuhan customer yang butuhkan, itu yang kita jadikan closing Pak, supaya customer tidak digiring kanan kiri Pak. Jadi apa yang mereka butuhkan itu yang kita fokuskan supaya customer membeli produk tersebut sesuai kebutuhannya. Ya. Kalau kanal sosial medianya itu adalah Optik Cahaya TrueView. True-nya itu TRUEVUE, TrueView. Kalau alamat ini ya di mana aja? Alamatnya yang saya kelola area Surabaya Barat, yaitu di PTC Mall lantai ground D501. Kemudian cabang kedua yaitu di Jalan Raya Lontar nomor 95, depannya klinik Medpoint. Oke, baik. Sukses terus ya. Amin. Mas Haris ya. Oke, saya ke Pak Peri. Pak Peri, dari diskusi hari ini masa depan industri optik, inovasi teknologi dan peluang bisnis. Ini biar tambah seru ini ya. Biar Pak Mas Haris dan kompetitornya semakin ini. Seberapa jauh ini masih bisa menarik bisnis optik ini? Kalau tentang bisnis optiknya mungkin Pak Aris lebih expert lah ya. Mungkin saya yang lebih umum aja. Iya. Jadi antara radio, optik dan jamu. Dan sebetulnya jamu. ada benang merahnya. Ya. Oke. Benang merahnya apa? Kita ini pengen merubah persepsi ya supaya produk kita ini bisa diterima oleh Betul. anak yang muda, generasi muda. Betul. Nah, untuk merubah persepsi itu perlu apa? Adaptasi. Ya sebenarnya itu saja. supaya radio bisa tetap relevan, optik tetap relevan, dan jamu juga tetap relevan di setiap zaman, Pak. Ya. Itu mudah, tetapi tidak mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena beradaptasi itu luar biasa. Tapi terima kasih Pak Peri sudah meng-underline sesuatu yang sangat filosofis dari diskusi kita hari ini. Mas Haris sehat-sehat terus ya. Amin. Terima Salam kasih. untuk keluarga juga, Pak Peri juga. Ya. Semoga Terima kasih, jamu Pak. ibu sehat-sehat terus. Aman. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di AMA. Thank you, Pak. Ya, oke, baik sahabat Mercury, sampai di sini Rumah Manajemen kerja bareng 96 FM Mercury dan AMA Surabaya. Sampai bertemu kita dalam talk show Rumah Manajemen selanjutnya. Sampai jumpa.